Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 11 Kabupaten Cirebon akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, nama saya Abdul Wahid dari SDN Negeri 2 Dana Mulia Lumut. Saya Teguh Erpianto dari SDN 1 Kalikoa, Kecamatan Kedaung, Kabupaten Cirebon. Saya Kemal Pasyah dari SDN 1,8C, Kecamatan Tengah Tani, Kabupaten Cirebon. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Teguh. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Pak Teguh. Untuk hari ini kita akan melakukan kegiatan coaching. Bagaimana, sudah siap? Insya Allah siap Pak. Hari ini saya akan melaksanakan coaching dengan Pak Seman. Berhubungan dengan tugas saya sebagai observer ya Pak, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan pada Pak Teguh. Yang pertama mengenai praktek coaching yang Bapak laksanakan kemarin. Kira-kira bagaimana Pak perasaannya? Untuk praktek coaching kemarin yang pasti sedikit kaku Pak, karena baru awal dan belum terbiasa juga dengan teknik tirtanya. Baik Pak Teguh, jadi karena memang belum terbiasa ya, semoga untuk kegiatan kali ini kita bisa lancar ya Pak kegiatannya. Iya Pak. Baik Pak Teguh, untuk selanjutnya dalam proses coaching, ini kan ada 3 kompetensi yang harus dilakukan ya Pak, yaitu yang pertama present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan serta yang terakhir mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kira-kira Pak Teguh kurang yakin di bagian mana ya Pak? Kalau saya lebih di bagian presentnya Pak, karena kita harus hadir secara penuh, harus fokus dengan apa yang disampaikan oleh coach. Kalau kita kurang fokus, otomatis kita menjadi kurang aktif dalam menanggapi coach, dan tentunya sulit juga dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Baik Pak Teguh, jadi Bapak merasa bahwa di bagian present atau kehadiran ini yang perlu dikembangkan lagi ya Pak? Iya Pak. Terakhir nih Pak Teguh, apa yang Bapak ingin dapatkan dari coaching kali ini? Yang pasti saya berharap akan ada solusi terbaik dari permasalahan yang dihadapi oleh coach. Baik Pak Teguh, semoga coaching kali ini dapat berjalan lancar ya Pak. Terus selanjutnya saya persilahkan Pak Teguh dan Pak Wahid untuk melakukan coaching, dan saya sebagai observer akan mengamati coaching sambil melakukan atau kegiatan catatan-catatan kecil ya Pak. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta, dan tentunya untuk bagian present apakah nanti akan biasa saja ataukah justru meningkat dengan sangat baik. Silahkan untuk dilanjutkan Bapak bersama Pak Wahid. Baik, terima kasih dan semoga nanti dapat berjalan dengan lancar. Amin. Lanjut bersama Pak Wahid ya Pak. Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bapak, sehat? Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah Pak, hari ini saya sehat, tetapi ya biasalah kita sebagai pendidik ada sedikit bingung nih Pak. Waduh, kenapa nih Pak Wahid? Kok bingung? Iya nih Pak Teguh, aduh, ada yang hari ini menjadi membuat saya kepikiran terus nih terkait dengan pembelajaran di kelas saya Pak. Yang saya rasakan akhir-akhir ini keaktifan anak-anak nih Pak dalam pembelajaran kok kelihatannya makin menurun atau makin kurang. Jadi maksudnya tidak semuanya sih, tapi ada beberapa anak yang kurang aktif dalam belajar Pak. Saya merasa agak kesulitan nih membuat anak menjadi motivasinya meningkat, antusias belajarnya menjadi lebih tinggi lagi, apalagi sekarang sudah masuk materi pada fokus yang keaktifan yang yang lebih lagi ya, agar anak-anak tersebut tidak tertinggal dalam pelajaran ini Pak. Ya, ya. Bagaimana perasaan Bapak saat melihat murid-murid pasif di kelas? Nah itu dia Pak yang mungkin tujuan pertemuan ini Pak, jadi saya sangat merasa
gelisah, sangat merasa khawatir dan sedih Pak aslinya Pak ya. Karena saya takut ya kayak tadi bahwa anak-anak yang kurang aktif itu jadi malah ketinggalan pelajaran gitu loh Pak. Nah, menurut Bapak, murid dikatakan pasif itu yang bagaimana? Iya, kalau menurut saya ini murid-murid yang satu mungkin apa namanya kelihatan minat belajarnya sudah mulai kurang, Pak. Terusan kayaknya ke dalam pelajaran ini mereka lebih senang bercanda, lebih cenderung bermain, Pak. Tidak fokus dengan materi yang apa yang saya ajarkan nih, Pak. Nah, kalau yang dikatakan aktif yang bagaimana menurut Bapak? Kalau menurut saya, jadi anak yang aktif ya minimalnya anak yang fokus Pak dengan materi pelajaran saya, kemudian dia bisa aktif mungkin berpendapat, berbicara, menjawab pertanyaan, ataupun mungkin memberikan ide-ide lain untuk teman-temannya Pak, gitu Pak. Jadi, kompetensi apa yang harus Bapak kembangkan agar siswa aktif? Iya nih Pak, kalau menurut pendapat saya sih Pak ya, kayaknya saya akan mengembangkan 4 kompetensi yang kiranya dapat dilatihkan untuk peserta didik, Pak. Keempat itu adalah mungkin yang pertama berpikir kritis, Pak. Terus keterampilan berkreativitas, kemudian aktif berkomunikasi, serta juga mungkin anak-anak harus lebih berkolaborasi Pak dengan teman-temannya. Nah, jadi mungkin langkah pertama yang saya mendorong siswa ini untuk terus berkolaborasi, untuk bisa membentuk kelompok, baik kelompok belajar maupun kelompok diskusi, Pak. Juga kelihatannya saya akan membuat pembelajaran yang mungkin lebih menyenangkan lagi, Pak. Salah satunya apa ya? Saya pikir menggunakan pembelajaran ya, alat peraga maksudnya mungkin juga saya akan menggunakan Infocus atau media elektronik atau platform-platform belajar Pak, yang intinya semuanya kira-kira anak itu menjadi lebih interest, menjadi lebih tertarik, juga mungkin menjadi lebih aktif lagi gitu loh Pak. Oke, oke. Jadi, penjabaran Bapak sudah bagus itu ya. Nah, sekarang apa saja faktor yang menyebabkan murid pasif di kelas? Iya Pak, yang saya amati dan yang saya analisis kayaknya ada banyak faktor Pak yang menyebabkan anak-anak itu pasif di kelas. Mungkin salah satunya adalah murid apa ya? Kalau menurut bahasa saya mungkin dia kurang percaya diri Pak. Juga kelihatan mereka tidak tertarik nih ya dengan pelajaran kita yang diajarkan di kelas gitu loh Pak. Nah, kira-kira bagaimana kondisi belajar di murid di rumah? Baik Pak, saya juga dengan masalah ini saya terus mencari akar permasalahannya Pak. Saya juga tanya sama teman-temannya, tanya juga sama tetangganya. Bahkan saya sudah bertanya kepada orang tuanya Pak, bahwa mereka mengatakan ini Pak, demam sekarang mungkin ya. Anak-anak senang bermain gadget, Ya. terusan apa namanya ada game-game yang lain-lain sehingga motivasi belajarnya juga ya di rumah juga turun gitu loh Pak. Nah, bagaimana cara Bapak berkoordinasi dengan orang tua murid tentang anak pasif tersebut? Sebenarnya kalau usaha ini saya sudah lakukan dari dulu Pak, dari awal kami masuk ke kelas ini, dari awal tahun pelajaran kita sudah membentuk grup WA untuk orang tua dan untuk anaknya juga Pak. Jadi kemudian juga saya juga sudah membuat kesepakatan untuk menjadwalkan pertemuan setiap bulan sekali atau setiap mungkin anak ada masalah. Itu kami sebenarnya sudah melaksanakan itu loh Bapak. Apa yang dapat Bapak lakukan untuk membantu murid tersebut agar lebih aktif di kelas? Baik Pak, ya ini yang lagi saya laksanakan Pak. Jadi saya sudah melakukan konseling dengan anak tersebut Pak, terusan memberikan motivasi yang lebih
agar ya minimalnya mereka fokus dalam pembelajaran, Pak. Selain itu juga saya mengajak untuk ini Pak, untuk aktif, artinya jangan bermain gadget terus, ayo di rumah juga bikin kelompok belajar bersama. Sebenarnya saya juga sudah Pak membagi anak-anak itu dalam beberapa kelompok kecil, terdiri dari 4 orang yang rumahnya berdekatan, sehingga mereka di luar sekolah pun masih tetap berkolaborasi Pak di rumah, seperti mengerjakan tugas-tugas ataupun mungkin bisa saja mengerjakan PR bersama Pak, gitu Pak. Ya, bagus. Apakah masih ada yang kira-kira perlu dilakukan? Ya sebenarnya kami di sekolah, kalau di sekolah sendiri mungkin sudah sangat didukung Pak, baik oleh rekan sejawat, oleh kepala sekolah. Nah mungkin tetapi dalam hal ini saya akan minta dukungan lebih dari orang tua Pak. Jadi ya mungkin Bapak tahu bahwa tugas kami di sekolah kan hanya sampai jam 12 atau jam 1, selebihnya anak itu di rumah. Jadi saya minta orang tua untuk lebih memperhatikan lagi Pak, terutama dalam hal gadget. Jadi orang tua jangan lepas, artinya pengawasan apabila anak itu di rumah sudah bermain handphone loh Pak, seperti itu. Oke. Nah, apa rencana Bapak ke depannya untuk membantu murid? Ya rencana mungkinnya Pak ya, jadi saya ya di samping kayak tadi ada konseling, ada minta perhatian orang tua, saya juga mungkin mulai besok saya akan panggil anak itu untuk bicara 4 mata Pak. Kemudian ya saya akan memberikan arahan dan motivasi yang positif kepada anak tersebut. Kami juga mungkin akan melaksanakan apa itu segitiga restitusi Pak. Ya segitiga restitusi agar kami juga dapat mengenali minat belajar anak tersebut Pak dengan asesmen diagnostik itu Pak. Serta juga kami akan membagi lagi, coba di kelompok-kelompok kecil lagi Pak dengan cara heterogen atau mengkombinasikan kelompok yang kemarin itu Pak. Saya pikir kalau kelompoknya itu aja, ya mungkin anaknya sudah bosen. Mudah-mudahan dengan pembagian kelompok yang baru, anak-anak tersebut tumbuh gairah dan motivasi belajarnya Pak. Kemudian juga mungkin dalam hal apa namanya pembelajaran kompetensi KSE-nya Pak yang sosial emosional itu Pak. Juga saya akan menerapkan teknik-teknik yang ada di KSE, diantaranya mungkin teknik stop, teknik ice breaking, agar mereka lebih kolaborasi aktif lagi Pak. Seperti itu Pak. Ya, kalau KSE itu kan jadi membuat anak itu tahu apa maksud dari misalnya membaca doa, apa itu mungkin bagus ya Pak ya. Nah, kira-kira kapan rencana tersebut akan dimulai? Iya Pak, ini kan kita hari ini kita bicara Pak saya pikir mungkin habis ini saya akan membuat rencana, kemudian rencana itu akan kami aplikasikan Pak, kira-kira minggu depan Pak, hari Senin depan, insya Allah kita akan sudah mulai dengan rencana yang sekarang kita bicarakan dengan Bapak Pak. Oke. Nah, apakah ada rekan sejawat yang akan dilibatkan untuk bisa membantu Bapak mensukseskan kegiatan ini? Saya pikir kalau teman sejawat sebenarnya juga mungkin mau Pak kalau saya libatkan dalam hal itu, cuman mengingat dan menimbang mereka juga punya kesibukan masing-masing Pak ya. Jadi ini minta tolong, kalaupun boleh saya bisa minta bantuan Bapak Pak untuk mematangkan program pelaksanaan ini Pak. Oke. Bisa Pak, tenang. Pasti untuk Pak Wahid saya siap membantu. Alhamdulillah Pak, terima kasih Pak sebelumnya ini. Jadi hari ini saya mendapat pemecahan masalah yang tadi saya utarakan Pak. Mudah-mudahan Bapak dengan saya bisa berkolaborasi untuk meningkatkan motivasi belajar anak-anak kami ya Pak ya, mulai minggu depan Pak. Iya, terima kasih.
Terima kasih Pak Teguh, sekali lagi terima kasih, mohon maaf. Sama-sama Pak Wahid, sama-sama Pak Wahid, iya. Baik. Oke, ya. Kita beri aplaus dulu buat kita semua. Baik, Pak Wahid serta Pak Teguh tadi sudah melakukan praktek coaching dengan baik ya, terlihat alur tirta tadi pada saat percakapan yaitu tentang tujuan, identifikasi, lalu rencana aksi dan tanggung jawab sudah dilakukan. Kemudian ada yang ingin saya sampaikan kepada Pak Teguh, Pak. Dari praktek coaching yang sudah tadi Bapak laksanakan, menurut Bapak, apakah indikator dari keberhasilan diskusi tadi bersama Pak Wahid, Pak Teguh? Indikator keberhasilan dari diskusi ini yaitu bagaimana coach dapat menemukan rencana atau solusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dan dapat melakukan rencana aksi yang sudah dipakainya. Jadi tadi Pak Wahid sudah secara gamblang mempunyai rencana dan aksi yang akan dilakukan. Baik Pak Teguh, jadi untuk rencana aksi serta solusi nanti akan Pak Wahid akan berkolaborasi dengan pihak orang tua siswa, lalu warga sekolah dan juga kepala sekolah ya Pak. Lalu kemudian tadi Pak Teguh sudah sampaikan ingin mengembangkan pada kompetensi present ya Pak, present pada proses coachingnya Pak, atau kehadiran penuh. Di sini saya tadi mengamati bahwasannya Pak Teguh sudah dapat melakukan dengan baik karena tadi Pak Teguh sudah melakukan komunikasi dua arah dengan Pak Wahid, lalu mendengarkan dengan aktif, lalu memberikan memberikan respon gitu ya dengan Pak Wahid. Nah, untuk istilahnya mah karena dengan kita hadir secara penuh menjadi pendengar setia pada praktik coaching kali ini dan memberikan pertanyaan yang berbobot akan membuat coaching menjadi lebih terbuka dan merasa nyaman untuk menggali solusi serta permasalahan yang dihadapi dan juga dapat memberikan motivasi tersendiri kepada coach dalam melakukan rencana aksi yang telah disusun dengan lebih maksimal, Pak Teguh. Iya betul Pak Semal. Baik, terima kasih ya Pak Teguh selaku sebagai coach tadi dan juga Pak Wahid selaku sebagai coach atas pelaksanaan coaching hari ini dan memberikan pembelajaran pada kita semua bahwa menjadi coach memang harus memperhatikan kompetensi-kompetensi sehingga tercipta solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coach tersebut. Kegiatan coaching kali ini cukup sampai di sini mungkin ya Pak. Kurang lebihnya mohon maaf gitu. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah demonstrasi kontekstual 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Semoga berkah dan bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.